sebelum kita masuk ke distorsi dan noise dan distorsi, kita bahas dulu. Sebelumnya saya bilang itu karena ini SNR 30, jadi untuk loop K sama dengan 1.2 length SNR itu 1 sampai 30, itu saya bilang 30 kali ya, 30 kali. Karena ini ada 0 sampai 30, berarti lengthnya tuh 31 length NSR nya. Kenapa? Karena dia ada 0, 1, 2, 3, 4 ya, titik 2 itu dia membuat urutan pakai bilangan ini ya, bulat ya, bilangan bulat real 1, 2, 3, 4 sampai 30. Karena ada 0 berarti 31 kali ya, bukan 30. Jadi ini harusnya 31 kali loopnya. Oke, berikutnya untuk noise dan distorsi. Ya, noise dan distorsi ini kadang disengaja. Kenapa? Untuk keperluan meningkatkan efek. Ya, atau ada kita punya tujuan tertentu itu ya, tujuan tertentu untuk meningkatkan efek atau emang menguntungkan untuk kita sehingga perlu noise ataupun tambahan distorsi. Misalnya penambahan noise itu untuk melakukan identifikasi pada plan dalam sistem kendali atau di pengolahan secara statistik itu kita menggunakan noise dan korelasi itu untuk mengcancel, misalnya ada sinyal USG yaitu ada sinyal detak jantung ibu dan sinyal detak jantung bayi. Kita mengcancel sinyal detak jantung ibu dengan noise dan korelasi sehingga kita bisa mendengar suara detak jantung bayi. Kemudian atau di komunikasi pilot helikopter, nah itu kan ada suara helikopter besar sekali, tapi kita masih mendengar suara komunikasinya bagus, suara pilotnya. Itu kita mengcancel suara helikopter dengan noise dan korelasi. Itu ada di mengolah sinyal statistik atau statistical signal processing. Nah, dan penambahan distorsi misalnya untuk efek suara pada gitar listrik ya. Distorsi ini kan karena magnitudenya sama atau lebih besar jadi merusak suara sebenarnya, tapi kalau di gitar listrik jadi lebih suaranya yang lebih diinginkan supaya ada efek seperti apa gitu ya yang disukai. Nah, kemudian terminologi draw berbeda dengan distorsi ya. Draw atau noise ini ukuran magnitudenya relatif terhadap sinyal dasar itu kecil. Nah, noise yang besar magnitudenya atau sama atau lebih besar itu biasa disebutnya distorsi karena dia merusak. Jadi noise-nya terlalu besar sehingga terjadi perusakan. Udah bukan noise lagi. Akhirnya noise yang terlalu besar ini menjadi distorsi namanya. Nah, kalau noise draw ini dia kecil, perubahan bentuk dari sinyal dasarnya kecil. Sedangkan distorsi itu perubahan dari bentuk sinyal dasarnya berubah. Jadi efeknya besar sekali karena merubah sinyal dasar. Dan ukuran performansi noise itu yang performansi yang berubah ada kualitasnya. Sinyal tidak berubah, tapi kualitasnya kersek gitu. Misalnya kalau suara ya lebih kecil gitu ya, lebih nggak halus gitu ya. Kalau yang performansi distorsi itu integritasnya sinyal benar-benar berubah, informasinya berubah karena dirusak benar-benar dengan noise tersebut. Dan pola sinyal noise, polanya itu kalau yang draw ini acak atau random. Biasanya kalau sinyal noise internal itu acak atau randomnya ini distribusinya mengikuti Gaussian atau normal. Sedangkan kalau distorsi ini biasanya deterministik. Kemudian ukuran perbandingannya SNR tadi sudah kita bahas, signal noise to ratio. Sedangkan kalau distorsi itu signal to distortion ratio atau SDR. Berikutnya kita bahas sumber draw atau noise, sumber draw atau noise dapat berasal dari sumber internal atau inherent diwariskan, sumber eksternal atau interferensi atau transmitted. Di telekomunikasi juga kita ada interferensi dari sinyal lain gitu, dari sinyal radio dari pemancar yang lain gitu. Nah, kita akan masuki ke draw atau noise internal atau inherent. Nah, itu ada dua nanti ya. Desain rangkaian elektronik atau dalam rancangan rangkaian elektronik atau
fenomena fisika atau kimia dalam material.